Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang bertemu lagi dengan Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Dalam satu pekan ke depan ini, kita ada dalam pekan dalam Almanak Kristen dikatakan kita ada dalam pekan suci. Selama satu minggu ini kita boleh merenungkan hal-hal yang Tuhan Yesus sudah buat dalam hidup kita. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu topik firman Tuhan. Judulnya adalah keunggulan Kristus sebagai imam besar. Sekali lagi, keunggulan Kristus sebagai imam besar. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai 14. Sekali lagi, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Saya membacakan buat kita. Ya, demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saya pernah membaca dalam satu buku yang ditulis oleh Paul Enns. Judul bukunya adalah The Moody Handbook of Theology. Dia menyatakan dalam bukunya itu bahwa jabatan Kristus itu ada 3. Yang pertama dikatakan Kristus adalah nabi. Yang kedua adalah Kristus adalah imam. Dan yang ketiga, Kristus adalah raja. Sebagai nabi, Kristus menyatakan Allah kepada manusia. Sebagai raja, ia memerintah baik pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Ia akan membangun kerajaannya. Sedangkan sebagai imam, dalam surat Ibrani itu, khususnya pasal yang ke-7, ya, menjelaskan kepada kita beberapa konsep keimaman Tuhan Yesus. Dikatakan Kristus secara terus-menerus mewakili orang percaya karena ia hidup untuk selamanya. Itu dinyatakan dalam Ibrani 7 ayat 24. Kristus sepenuhnya menyelamatkan orang percaya karena pengantaraannya tidak pernah berhenti. Itu dinyatakan dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Lalu Kristus tidak memiliki dosa pribadi untuk membatalkan pekerjaannya sebagai imam. Pasal 7 ayat 27. Bahkan nanti kalau saudara melihat yang terakhir adalah Kristus mengakhiri pekerjaan keimamannya dengan satu korban persembahan. Itu dinyatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Nah, sebagai imam besar, memang kita harus tahu bahwa jabatan imamnya tidak berasal dari Harun. Tetapi dalam Ibrani 7 dijelaskan bahwa jabatan imamnya berasal dari Melkisedek. Peran Tuhan Yesus sebagai imam besar adalah sangat unik. Tetapi keunikan itu justru telah menjadi berkat bagi kita orang percaya. Dalam minggu pekan suci ini, kita akan mencoba mempelajari peran Tuhan Yesus sebagai imam besar yang sangat mempengaruhi posisi kita sebagai orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia-Nya, sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan dan dibenarkan olehnya. Ini bagian yang pertama yang mungkin akan kita renungkan dalam satu minggu dalam pekan suci ini, ya, yaitu kita akan belajar tentang keunggulan dari keimaman daripada Tuhan Yesus itu, ya, atau keunggulan Kristus sebagai imam besar. Nah, sebagai orang percaya,
kita harus tahu. Ya, kita harus tahu apa saja keunggulan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ya, jadi jangan kita mengatakan Yesus itu imam besar, kita tidak mengerti apa saja keunggulannya sebagai imam besar. Nah, dalam surat Ibrani tadi yang kita baca, dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai 14 itu dijelaskan kepada kita ada dua hal, ya, ada dua hal yang menjadi keunggulan keimaman Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ya, memang kalau saudara melihat kata kuncinya sebenarnya untuk memahami ayat ini ada dalam ayat 11a. Di sana dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Apa maksudnya? Kalau saudara melihat sana, apa maksudnya dari pernyataan ini? Kita harus membandingkan dengan keimaman Lewi supaya kita bisa memahami maksud dari kata yang dikatakan dalam ayat 11a tadi, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Nah, apakah para imam Lewi tidak baik untuk masa depan umat? Nah, itu pertanyaan yang penting juga buat kita. Ternyata yang ditekankan dalam bagian ini adalah masalah kualitas keimaman, dan memang itu menjadi tema sentral dari surat ini. Karena memang sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, yang dijelaskan dalam surat Ibrani itu sebenarnya adalah tentang supremasi Kristus atau keunggulan Kristus. Yang salah satu keunggulan Kristus yang dibahas dalam surat ini adalah keunggulan Kristus sebagai imam besar. Ya. Dan memang dengan jelas dibandingkan dengan keimaman Lewi. Karena memang kita menyadari sepenuhnya bahwa imam Lewi itu sangatlah terbatas. Ya, sangatlah terbatas. Sementara kalau saudara melihat Tuhan Yesus jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan imam Lewi. Apa yang dikerjakan dalam keimaman Lewi hanyalah sifatnya sementara dan tidak pernah menjamin keselamatan dari umat. Ya, karena yang dibawa, yang dikorbankan juga adalah darah binatang atau binatang yang sifatnya sementara. Ya, yang telah ditentukan Tuhan sebagai patron, sehingga saya katakan bahwa tetapi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kualitasnya jauh lebih unggul. Ya, bahkan kalau kita melihat efeknya juga sampai masa yang akan datang. Jadi dia mengerjakan pengorbanan itu untuk kita, atau dia menyerahkan hidupnya dalam keimaman itu, dikatakan satu kali untuk selamanya. Dia mengerjakannya dulu, dia sudah menyelesaikannya bagi kita, yang efeknya memang ya sekarang berpengaruh buat kita, dan di masa yang akan datang nanti juga akan mempengaruhi, akan sangat berpengaruh dalam hidup orang percaya. Nah, sekarang mari kita selidiki dalam teks kita keunggulannya sebagai imam besar. Tadi sudah saya katakan ada dua keunggulan Kristus sebagai imam besar dalam bagian ini. Yang pertama dikatakan ia telah melintasi kemah yang jauh lebih unggul. Sekali lagi, ia telah melintasi kemah yang jauh lebih unggul. Memang kalau kita sadari dalam kitab imamat itu, memang gambaran dari hubungan umat untuk datang kepada Tuhan adalah melalui kemah suci. Dan peran dari imam Lewi atau Harun dan saudara-saudaranya dalam mengimami umat Israel itu adalah di dalam kemah suci. Dan semua peralatan-peralatan yang berhubungan dengan persembahan umat ataupun cara umat untuk menghampiri Allah, semuanya ada di dalam kemah suci. Dan sekarang memang dalam teks kita dalam ayat yang ke-11b itu dikatakan di sana, ia telah melintasi kemah yang jauh lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Berarti sekarang kita bisa melihat ia telah melintasi kemah yang jauh lebih unggul. Artinya kemah dalam bagian ini menunjuk kepada kediaman atau tempat tinggal. Lewi ada di kemah yang sementara di dalam dunia ini, tetapi Kristus telah melintasi kemah yang jauh lebih unggul. Ya, sehingga ungkapan kata ia telah melintasi kemah yang lebih besar, ya, ini bicara tentang apa? Ukuran kemah suci yang telah dilintasi oleh Lewi ada batasannya, tetapi Kristus jauh lebih besar. Lalu ada ungkapan yang berikutnya yang dikatakan yang lebih sempurna.
kemah suci sifatnya sementara, tetapi kemah surgawi sifatnya adalah kekal. Karena Yesus masuk ke dalam kemah itu. Dan memang disimpulkan oleh penulis Ibrani dengan satu kata, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dalam arti, semua kemah yang dibuat oleh Lewi itu dibangun oleh tangan manusia. Tetapi kemah yang dilintasi oleh Tuhan, ya kemah kekal itu tidak dibuat oleh tangan manusia, Allah yang membangunnya. Dan Yesus masuk ke sana. Ya, yang nanti kita melihat satu kali untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau begitu, apa yang kita dapat? Aplikasi dari bagian ini. Kalau keimaman Yesus sebagai imam besar itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan segalanya, ini berarti saudara, Tuhan sebenarnya sedang menjamin apa? Menjamin sesuatu yang jauh lebih sempurna dibandingkan dari apa? Dari apa yang sudah dibuat oleh Lewi. Ya, cakupan batas yang dibuat oleh Lewi itu adalah hanyalah Israel. Tetapi cakupan dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus sebagai imam besar itu sampai sekarang adalah jauh lebih unggul, yaitu sampai kepada kita orang-orang yang tidak percaya tadinya, atau orang-orang yang bukan bagian daripada bangsa yang terpilih itu. Nah, jadi kita harus bangga bahwa tadinya kita tidak termasuk dalam persoalan keimaman dari Lewi itu, karena itu adalah bagian yang Tuhan berikan untuk umatnya, orang-orang Israel itu. Tetapi saudara, sekarang melalui Yesus Kristus kita mendapatkan kasih karunia-Nya. Ya, makanya dikatakan Yesus telah melintasi kemah yang jauh lebih unggul. Dalam arti dia ingin menggaransi hidup kita. Dia ingin memberikan jaminan untuk kita supaya kita jauh lebih bertekun. Karena itu yang menjadi kata kunci dalam surat Ibrani nanti, supaya kita jauh lebih bertekun untuk terus setia dan mengasihi Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, dikatakan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam kemah tersebut. Nah, ini kata yang penting juga. Dalam ayat 12-14 dikatakan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam kemah tersebut. Artinya, sebagai imam besar, ia mengerjakan segala sesuatu jauh lebih perfect dari imam Lewi. Keperfekan itu bisa dilihat dari apa? Dari karyanya waktu masuk ke tempat kudus tersebut. Nah, ia masuk dengan membawa dirinya sendiri. Bukan darah domba. Bukan darah domba jantan dan juga bukan darah anak lembu. Ya, ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Jadi dalam arti, waktu dia masuk satu kali itu, saudara, ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Dalam arti, ia telah mengerjakan sesuatu yang kekal bagi kita. Ya, dalam bahasa Yunani, kalimat ini dikatakan menunjukkan kepada satu tindakan yang telah selesai, yang menekankan partisipasi dan keterikatan dari subjek. Jadi kata kekal bisa berhubungan dengan kualitas kehidupan zaman baru, atau bisa juga menunjukkan kepada kuantitas hidup tanpa akhir. Nah, memang kalau kita melihat dalam bagian ini, yang paling ditekankan dalam persoalan ini adalah bicara kualitas kehidupan dalam zaman baru. Ya, zaman baru. Zaman di mana nanti kalau kita bisa melihat, kita bisa terus bersama dengan Kristus. Tidak menunjuk kepada zaman yang sementara ini, tapi zaman baru, zaman yang akan datang, yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, lalu dikatakan lagi, yang paling menarik adalah kualitas dari darahnya jauh lebih unggul. Ya, jadi tadi kita melihat bahwa keunggulan-keunggulan dia masuk satu kali itu sebenarnya bisa kita lihat ia masuk dengan membawa dirinya sendiri, lalu ia telah mendapatkan kelepasan kekal dari sana, dan juga saudara, kualitas darahnya jauh lebih unggul. Karena apa? Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya lagi darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Perhatikan di sana. Tekanan dari keimaman Lewi
adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah. Tapi apa yang dikerjakan oleh sang imam besar itu, yaitu Yesus Kristus itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang jauh lebih unggul, ya, karena berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani di dalamnya. Nah, tujuannya sebenarnya dijelaskan dalam bagian ini, tujuannya adalah supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, dulu hanya imam yang masuk, sekarang Kristus telah masuk. Sehingga tabir bait suci itu sudah terbelah. Ini berarti sekarang kita bisa masuk ke kemah surgawi itu kapan saja. Ya, karena ada darah Kristus yang telah menggaransi kita. Jadi tujuan dari semua yang dikerjakan oleh Yesus dalam keimaman kita itu adalah supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dalam arti Kristus sudah masuk satu kali, dia sudah menjaminnya dengan darahnya. Ya, kita tidak perlu lagi membawa darah binatang, darah lembu, atau kita tidak perlu lagi mempersembahkan sesuatu, ya, yang sifatnya sementara, tetapi dikatakan kita masuk dengan bebas kapan saja, dalam waktu kapan saja kita masuk ke dalam kemah itu. Dalam arti yang mau ditekankan dalam bagian ini adalah bagaimana dengan dengan masuknya Yesus ke dalam kemah itu satu kali untuk selamanya. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan persekutuan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan lewat karya Kristus yang sangat luar biasa itu. Kristus telah membawa dirinya, dia telah mati satu kali, darahnya tercurah di sana. Tujuannya dikatakan supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sehingga yang masuk adalah Tuhan yang hidup ke dalamnya, Kristus yang hidup yang masuk ke dalamnya, supaya kita yang hidup sekarang ini kita bisa bersekutu dengan intim dengan Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pekan pertama di hari yang pertama ini, di hari Senin 6 April 2020 ini, kalau begitu bagaimana sekarang persekutuan kita dengan Tuhan? Kita semakin dekatkah dengan Tuhan atau kita semakin jauh daripada Tuhan? Dalam kondisi-kondisi yang sangat berat, yang sangat menekan kita sekarang ini, ya, sejauh mana persekutuan kita dengan Tuhan? Semakin dekatkah kita dengan Tuhan atau semakin jauhkah kita dengan Tuhan? Ya, di tengah-tengah kita tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat banyak lagi, ya, kita terisolasi, kita ada dalam rumah dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kita membangun, meyakini Tuhan dalam hidup kita? Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, sebenarnya semakin kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Yesus sudah masuk satu kali ke dalam kemah itu, dia sudah mengorbankan dirinya di sana, dia sudah memberikan darahnya untuk kita, sehingga darahnya tercurah di sana, sama dengan darah-darah binatang yang percikan darah binatang itu di sana menguduskan mereka secara lahiriah. Tetapi sekarang darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu pada waktu dia masuk ke dalam kemah itu, ya, kita bisa melihat dia memberikan sesuatu yang sifatnya kekal. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus, kematiannya di Golgota itu, ya, kematiannya di Golgota itu, kematiannya di salib itu, saudara, semuanya berefek. Ya, berefek kepada apa? Kepada kata yang tadi dikatakan, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, jadi tidak ada batas yang dikatakan bahwa ibadah itu harus satu tempat, tetapi dimanapun kita beribadah, di rumah, bahkan saya lebih real menyatakan bahwa ibadah kita sebenarnya kita bangun bait Allah itu adalah diri kita. Sehingga persekutuan kita dengan Tuhan itu sebenarnya kita bangun secara intim, ibadah kita itu kita bangun secara intim di mana? Di dalam tubuh kita ini. Berarti keintiman kita dengan Tuhan adalah tekanan yang sangat luar biasa. Keimaman Yesus sebagai imam besar yang telah mati untuk kita, sebenarnya garansinya cuma satu bagi kita, yaitu bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup itu dengan tidak perlu lagi membawa binatang atau membawa korban-korban yang lain, karena Kristus sudah berkorban untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menghayati lagi, ya, satu minggu ke depan ini, dari mulai kemarin, dari mulai Minggu Palem kepada Minggu Paskah itu nanti, mari kita menghayati hari-hari kita, jalan-jalan kita, kedekatan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita semakin intim dengan Dia, karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia memberikan segalanya buat hidup Bapak, Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah dalam minggu pekan suci ini
kami semakin mengasihi Tuhan, semakin memberikan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Dan biarlah roh-Mu terus menguatkan kami ya Tuhan, supaya dalam masa-masa kami stay di rumah, kami ada di rumah, dan kami tidak bisa kemana-mana. Kami mau melihat bagaimana kami membangun persekutuan kami yang lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan lebih mengasihi Tuhan lagi. Kau menolong kami, menyiapkan segala keperluan kebutuhan kami, makanan, minuman kami, dan kebutuhan-kebutuhan rohani kami juga. Biarlah Tuhan penuhkan, supaya hati kami, pikiran kami sepenuhnya terarah kepada Tuhan. Ampuni setiap dosa salah kami, biarlah hidup kami semakin mengasihi Tuhan di dalam segala sesuatunya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu esok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.